Ini hukumnya adalah izhar mutlak. Nah, perhatikan, izhar mutlak itu terjadi pada harapan kami saudara semuanya yang belum lancar membaca Al-Quran bisa segera lancar, kemudian juga dapat paham dengan ilmu tajwid dengan sangat mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Quran. Harapan kami saudara semuanya yang belum lancar membaca Al-Quran bisa segera lancar, kemudian juga dapat paham dengan ilmu tajwid dengan sangat mudah. Kita kali ini masuk ke sesi latihan, karena kalau untuk belajar tajwidnya itu biasanya kan kita hanya satu ayat dan itu di ayat yang pendek-pendek saja. Jadi begitu kita berjumpa dengan ayat yang panjang, kita jadikan sebagai sesi latihan. Karena kalau misalkan belajar tajwidnya itu di ayat yang panjang, tentu akan memerlukan waktu yang lama. Karena seperti biasa kami menjelaskannya dengan pelan-pelan dan juga dengan sedetail mungkin. Baik, langsung mulai kita belajar mengajinya. Baik saudaraku semuanya, untuk sesi latihannya ini kita akan belajar mengaji Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 113 sampai dengan ayat 114. Di sini akan kami bacakan dengan pelan-pelan, kemudian silakan saudara semuanya perhatikan di rumah di mana bacaan yang dibaca panjang, kemudian juga di mana bacaan yang dibaca dengung. Kemudian juga nanti langsung dipraktekkan di rumah supaya saudara semuanya lekas, lancar dan lekas bisa membaca Al-Quran dengan baik dengan memahami ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil
akhirati adzabun azim. Baik saudaraku semuanya, di sini ada hal yang sangat penting sekali nih untuk kita ingat. Nah, perhatikan pada kalimat dunya. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Perhatikan dulu di samping. Biasanya kan kita kalau belajar tajwid itu selalu kami bilang hukum itu terjadi apabila ada nun sukun atau tanda baca tanwin. Perhatikan di samping. Nun sukun atau tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas namanya fathahtain, baris 2 di bawah namanya kasrohtain, kemudian yang satunya itu namanya dhammahtain. Kemudian apabila dia berjumpa dengan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka lihatlah huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, coba kita perhatikan di samping. Perhatikan di situ kan nun sukun nih berjumpa dengan huruf ya. Nah, kalau kita lihat di samping, seharusnya itu hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kalau kita lihat di samping, nah, karena dia huruf ya, perhatikan di samping, huruf ya itu termasuk huruf idgham bi gunnah. Akan tetapi ada pengecualian di sini. Ini hukumnya bukan idgham bi gunnah. Walaupun nun sukun berjumpa dengan huruf ya, maka ini hukumnya bukan idgham bi gunnah. Nah, perhatikan di samping. Ini hukumnya adalah izhar mutlak. Nah, perhatikan, izhar mutlak itu terjadi pada 4 kalimat. Yang pertama, dunya, bunya, sinwa, qinwa. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan kalimat dunya, bunya, sinwa, qinwa, maka itu hukumnya adalah izhar mutlak, bukan idgham bi gunnah, bukan idgham bi gunnah. Nah, dan itu harus dihafal. Nah, empat kalimat itu, 4 kalimat kata itu harus dihafal. Atau cara mudahnya kalau di Al-Quran Mushaf Indonesia ya, ini kalau di Al-Quran Mushaf Indonesia, cara mudahnya itu untuk mengamatinya itu seperti ini. Coba perhatikan di sini. Setiap hukum idgham bi gunnah, idgham bila gunnah gitu ya. Kita fokus kepada idgham bi gunnah. Setiap hukum idgham bi gunnah itu biasanya di atas huruf idghamnya itu pasti dikasih tanda tasydid. Contohnya seperti ini. Ini nun sukun nih, nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Nah, perhatikan di samping, huruf ya termasuk kepada huruf idgham bi gunnah. Tadi sudah kami jelaskan. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun, berjumpa dengan tanda baca tanwin, salah satu tanda baca tanwin dari yang 3 di samping tadi yang kami jelaskan, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Perhatikan di samping, huruf ya itu termasuk kepada huruf idgham bi gunnah. Nah, kalau dia idgham bi gunnah, dia ada tanda tasydid di atas huruf idghamnya. Huruf ya, huruf idgham. Ada tanda tasydidnya nih, ya. Tanda tasydidnya. Akan tetapi kalau di 4 pengecualian tadi, 4 kalimat yang dikecualikan tadi, dunya, bunya, sinwa, qinwa, itu di atas hurufnya dia tidak ada tanda tasydidnya. Perhatikan di sini. Nah, ini di atas huruf ya tidak ada tanda tasydidnya. Di atas huruf ya tidak ada tanda tasydidnya. Jadi izhar itu dibaca jelas, tidak berdengung, tidak perlu dimasukkan hurufnya. Kalau ini kan dimasukkan nih, nun sukunnya dimasukkan ke huruf ya, dibaca ayat, dibaca seperti itu. Tapi kalau izhar mutlak ya jelas dibaca dunya, jangan dibaca duya, jangan, tapi dibaca dunya. Nah, begitu. Jadi cara yang pertama bisa dihafal kalimatnya itu dunya, bunya, sinwa, qinwa. Nah, begitu. Cara lainnya seperti yang kami jelaskan barusan dengan melihat huruf di depannya. Nah, kalau dia idgham bi gunnah, dia pasti di atas huruf idghamnya ada tanda tasydidnya. Kalau di Al-Quran Mushaf Indonesia. Nah, ini di sini kan ada idgham bi gunnah, di atas huruf ya ada tanda tasydidnya. Nah, begitu. Akan tetapi kalau misalkan di izhar mutlak, nah di huruf depannya itu dia tidak dikasih tanda tasydid. Ini huruf ya tidak memiliki tanda tasydid. Seperti sama juga dengan bunya. Bunya itu
Di atas huruf ya tidak ada tanda tasydidnya. Sinwa. Di atas huruf wa tidak ada tanda tasydidnya. Qinwa. Di atas huruf wa tidak ada tanda tasydidnya. Nah, seperti itu. Shadaqallahul azim. Baiklah saudaraku semuanya, cukup sekian belajar mengajinya pada sesi latihan ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, silakan komen saja di bawah. Insya Allah kita akan jawab setiap komentar daripada saudara semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.